Oke, shalom semuanya. Terima kasih buat kehadiran kalian di malam hari ini. Merupakan perjuangan yang begitu besar sehingga kalian bisa hadir di sini untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini merupakan hari yang spesial karena kita akan dibawakan oleh Kak Tea. Kak Tea akan membawakan komsel kita pada malam hari ini jauh-jauh dari Kubar. Juan juga dari Kubar. Dan kami-kami yang di Samarinda adalah orang Kubar. Ya, itu. Jadi ada beberapa teman yang memang belum bisa gabung dengan kita karena ya itu tadi yang seperti di awal kan, karena Sabtu Minggu lockdown, jadi mereka harus mencari keperluan malam ini. Jadi kita segini ya, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Kita akan memulai komsel kita ini, nanti akan dibawakan oleh Kak Tea, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu, merendahkan tubuh, jiwa, roh, hadapan mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami supaya kami ingat akan Engkau, supaya kami dekat dengan Engkau. Ajar kami supaya kami memiliki perubahan di dalam hidup kami menjadi serupa dengan Engkau. Kami percaya bahwa Roh Kudus itu akan memberikan pertolongan kepada kami. Engkau memberkati hamba-Mu, Kak Tea, yang akan menyampaikan kebenaran firman. Kami akan belajar bersama-sama. Engkau memberkati jaringan internet yang kami gunakan. Engkau memberkati listrik. Engkau memberkati supaya tidak ada mati lampu dan sebagainya ya Tuhan. Kami serahkan komsel ini dari awal sampai berakhir, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dijauhkan dari segala motif hati kami yang jahat, yang tidak memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Haleluya, amin. Ya, saya menyerahkan kepada Kak Tea sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Dipersilahkan. Ya, makasih ya Kak Udit. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengundang, khususnya Kak Udit yang sudah mengundang saya, dikasih kesempatan untuk memberitakan firman. Saya tahu ini nggak mudah ya, untuk tetap setia dan tekun dalam komsel itu tuh nggak mudah. Makanya saya menghargai setiap teman-teman yang konsisten, yang terus setia untuk ikut komsel, apalagi zaman sekarang, meskipun lewat online tuh juga butuh perjuangan loh untuk ikut komsel kayak gini gitu kan, mengatasi rasa malas dan lain sebagainya. Oke, perkenalkan nama saya Tea, bisa panggil Kak Tea. Saya tinggal di Kubar sekarang. Juan ini di Kubar juga ya sama Cika ya? Oke, sekarang langsung aja ya, saya mulai share screen. Ya, kelihatan ya, Dit ya? Ya, kelihatan. Oke. Malam hari ini saya mau ngajak teman-teman semua belajar dari Paulus. Siapa yang nggak kenal Paulus ya? Kita semua pasti tahu Paulus, meskipun kita jarang baca Alkitab, tapi Paulus paling tidak ngerti lah ya, siapa tahu siapa dia. Khususnya Paulus pada waktu dia ada di Filipi, atau dia menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi. Tema malam hari ini yang mau saya sampaikan itu tentang bersukacita karena Tuhan. Saya tergerak untuk sampaikan ini buat kita semua. Saya rindu kita semua belajar dan nangkap apa yang jadi pesan Tuhan malam hari ini. Dari Filipi 4 ayat 4. Nah, sebelum kita masuk ya, gini. Sekarang tuh banyak hal yang membuat kita itu tuh nggak bisa untuk bersukacita. Ya, sulit untuk bersukacita.
bisa karena pekerjaan, karena masalah di rumah tangga mungkin, atau hubungan kita dengan teman, hubungan kita dengan keluarga, bisa juga masalah ekonomi, apapun itu ya, mau dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar, jujurlah kita semua pasti kita semua itu nggak lepas dari yang namanya masalah dan pergumulan. Memang kita semua punya pergumulan yang berbeda-beda, ya. Tapi saya percaya semua kita punya masalah. Dan semua masalah itu punya kemungkinan untuk membuat kita itu nggak bisa bersukacita. Nah, yang saya maksud bersukacita di sini, teman-teman, bukan bersukacita yang, karena Paulus menasehatkan bersukacita senantiasa, terus bukan berarti karena itu perintah dari Paulus, bukan berarti kita senyum-senyum sendiri gitu ya, atau ketawa-ketawa sendiri tanpa sebab, ntar dikira orang gila lagi. Bersukacita yang Tuhan maksud tuh bukan yang seperti itu, teman-teman. Makanya malam hari ini kita mau belajar bersukacita yang Tuhan maksud tuh yang seperti apa, ya. Nah, banyak masalah yang kita alami, terutama khususnya di masa pandemi ini, pastilah ya, semua orang ngalamin, semua orang kena imbas dampaknya, yang mungkin bisa bikin kita sulit banget untuk bersukacita. Nah, tapi ingat, saya diingatkan sama Tuhan di Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini adalah nasihat yang Paulus berikan kepada jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu. Nah, teman-teman harus tahu bahwa Paulus menasihatkan ini bukan hal yang mudah buat Paulus loh. Kenapa? Karena pada waktu itu dia sendiri ada di dalam penjara. Ya, setahu saya yang pernah saya baca, Paulus 4 kali di penjara di berbagai tempat. Nah, salah satunya di Filipi. Nah, pada waktu ini Paulus menasihatkan ini pada waktu dia mengalami penderitaan di penjara. Ya, jadi saudara, kalau Paulus yang dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, coba deh bayangin, kalau kita aja ya, kita dalam posisi menderita, kita dalam posisi pergumulan. Yang ada kan pasti kita minta didoain, ya. Jarang justru kita bisa nasihatin orang lain, ayo bersukacita. Ada mungkin, tapi jarang banget. Tapi Paulus berbeda dengan manusia pada umumnya. Tapi justru Paulus di tengah penderitaannya, dia justru menulis surat untuk jemaat di Filipi, dia justru menasehati jemaat di Filipi untuk tetap bersukacita. Saudara tahu ya betapa penderitaan yang Paulus alami karena pemberitaan Injil yang dia lakukan. Itu nggak mudah buat dia. Tapi dia bisa nasihatin jemaat di Filipi untuk tetap bersukacita. Padahal dia sendiri menderita luar biasa. Nah, apa sih yang menyebabkan Paulus ini pada waktu itu memberi nasihat kepada jemaat di Filipi untuk tetap bersukacita? Nah, pada waktu itu terjadi pertengkaran antara Euodia dan Sintike. Ini rekan sepelayanan, ya. Di situ Paulus menasehatkan di ayat yang kedua. Dan sekarang kepada Euodia dan Sintike, saya mohon supaya dengan pertolongan Tuhan berhenti bertengkar. Berbaiklah kembali itu kalau bahasa sekarang gini, please Euodia Sintike, please stop bertengkar ya, jangan bertengkar gitu, please supaya dengan pertolongan Tuhan, please kalian berhenti bertengkar, ayo berbaiklah kembali. Saya kalau jadi Euodia dan Sintika ya malu, jujur. Kok harus Paulus gitu ya yang menasehatkan dari posisi yang menderita di penjara. Kok nunggu Paulus dulu untuk berbaikan? Ya. Inilah yang melatar belakangi Paulus. Kenapa pada waktu itu Paulus menasehatkan untuk jemaat di sana untuk tetap bersukacita. Kenapa? Karena ada masalah di dalam pelayanan yang waktu itu mereka kerjakan yang ada di Filipi, yaitu pertengkaran antara Euodia dan Sintike. Nah, dari sini kita belajar bahwa ada banyak hal yang menyebabkan seseorang itu sulit atau bahkan nggak bisa bersukacita. Yang pertama, dari sini kita belajar kondisi, pergumulan hidup, masalah, tekanan, ataupun gesekan kita
dengan sesama saudara kita, dengan teman kita mungkin, dengan rekan pelayanan kita sendiri mungkin, dengan orang tua mungkin, dengan adik, dengan kakak, siapapun itu. Ya, gesekan sekecil apapun pasti itu bisa bikin kita nggak bisa bersuka cita. Ya, masalah apapun, mungkin nggak punya uang, mungkin ada tekanan mungkin dari kanan kiri, pergumulan hidup yang lain yang saya nggak tahu ada di kehidupan saudara, tapi semua masalah bisa punya kemungkinan untuk membuat kita sulit untuk bersuka cita. Kemudian yang kedua apa? Kekhawatiran. Nah, karena masalah yang terjadi dalam hidup kita itu, hal itulah yang membuat kita itu khawatir. Gini teman-teman, khawatir itu manusiawi, tapi yang nggak manusiawi dan nggak biblikal, nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, apabila kita hidup di dalam kekhawatiran tersebut. Ya, kalau menurut saya khawatir itu biasa, maksudnya gini, gimana ya, dia selamat nggak ya sampai di rumah, itu biasa, khawatiran seperti itu. Tapi yang tidak biasa itu adalah kalau kita punya masalah, kemudian kita pikirkan terus itu memenuhi pikiran kita, dan kemudian akhirnya masalah-masalah itu yang menguasai kehidupan kita dan mempengaruhi seluruh pikiran bahkan tindakan kita dan membuat kita sulit sekali untuk bersukacita. Akibatnya apa? Kita jadi kasar sama orang, mungkin muka kita nggak bahagia, muka kita merangut terus, mungkin ya. Saudara pasti tahu lah, kalau saudara nggak bisa bersukacita, itu cirinya gimana sih? Ya, saudara pasti pernah alami itu. Saya pun pernah alamin seperti itu. Nah, segala masalah yang kita alami dan kekhawatiran terhadap masalah tersebut, itulah yang membuat orang tuh kehilangan sukacita. Nah, seberapa banyak dari kita yang nggak menyadari bahwa tidak bersukacita itu sama dengan berdosa. Jangan pikir hanya mencuri yang berdosa, membunuh berdosa. Enggak. Tidak ada perintah di Alkitab sekecil apapun yang harus kita abaikan. Maksudnya gini, perintah sekecil apapun dalam Alkitab itu harus kita kerjakan. Ya. Nah, tetap bersukacita itu adalah salah satu perintah yang Tuhan ajarkan melalui hambanya Paulus. Ini perintah, ini pengajaran, ini ajaran yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Filipi dan terlebih untuk kita semua pada hari ini. Nah, seberapa banyak dari kita yang pernah minta ampun sama Tuhan karena kita tidak bersuka cita? Kita biasanya minta ampun hanya karena dosa-dosa yang kita anggap besar. Tapi tahukah saudara, kalau kita tidak bersuka cita, kita sama saja dia berdosa. Dan sudah pernahkah kita minta ampun sama Tuhan kalau kita nggak bersuka cita sama Tuhan? Nggak bersuka cita karena Tuhan, nggak bersuka cita dalam hidup ini. Ya, jadi ini sebenarnya sukacita ini hal yang kecil, mungkin orang jarang pikirkan soal ini. Ya, tapi malam hari ini kita mau belajar tentang ini. Nah, ciri-ciri orang yang nggak bersukacita itu seperti apa? Satu, dia selalu khawatir. Kalau nggak tahu teman-teman pernah ketemu nggak orang kalau diajak ngobrol gitu ya, kayak pikirannya tuh kayak kosong gitu, kayak ada yang dipikirin. Akibatnya yaitu nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, karena pikirannya ini dipenuhi dengan masalah yang dia pikirkan terus. Padahal dengan memikirkan masalah itu toh tidak menyelesaikan masalah kita kan. Yang kedua, suka mengeluh. Orang yang nggak bersuka cita, dia pasti suka mengeluh. Sedikit-sedikit, aduh, sedikit-sedikit, aduh, ya, suka menggerutu seperti bangsa Israel. Akibatnya apa? Orang nggak bersuka cita. Coba lihat saudara, Paulus, pernahkah saudara baca di dalam Alkitab, sekalipun Paulus mengeluh? Saya rasa nggak pernah. Padahal saudara tahu sehebat apa penderitaan yang dialami pada waktu itu, dia nggak pernah mengeluh. Ya, dan dia selalu merasa cukup, bahkan dia bisa menasihati orang lain untuk tetap bersukacita. Yang ketiga, tidak bersemangat. Pernah ketemu dengan orang seperti ini? Ya, nggak ada sukacita, pasti nggak ada semangat untuk mengerjakan sesuatu, apalagi untuk hidup.
saya bisa pastikan bahwa orang yang tidak bersemangat, dia nggak punya sukacita dalam hidupnya. Dia nggak bisa ngerasain damai sejahtera. Dan tahukah saudara, ketiga hal ini itu adalah sikap self-center atau self-centris, yaitu tindakan mementingkan diri kita sendiri. Jadi kalau saudara-saudara semua selalu khawatir, suka mengeluh, nggak bersemangat, nggak bersukacita, itu artinya saudara sedang menempatkan diri saudara sendiri sebagai Tuhan dalam hidup Anda. Artinya saudara memikirkan diri Anda. Padahal Tuhan Yesus nggak pernah mengajar kita untuk kita mementingkan diri kita sendiri. Pernahkah Tuhan Yesus mementingkan dirinya sendiri pada saat dia di dunia? Enggak pernah. Ya. Jadi hati-hati sekali kekhawatiran, menggerutu, mengeluh, tidak bersemangat. Itu artinya kita fokus sama diri kita sendiri. Nah sekarang gimana caranya? Ya, gimana caranya untuk kita itu bisa bersukacita? Oke, kelihatannya ini nggak mungkin ya. Gini, kayaknya aku nggak mungkin ya kita bisa sukacita di segala kondisi. Ini kayaknya nggak realistis. Ya. Kok kayaknya ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang ilmunya sudah tinggi, orang yang kerohaniannya tingkat tinggi, orang yang dewasa secara rohani. Enggak. Ya, memang ini kelihatannya nggak realistis. Ini kelihatannya nggak mungkin untuk dilakukan di dalam segala kondisi. Ya, anjuran yang seperti Paulus nasihatkan ini sepertinya mustahil untuk kita lakukan. Tapi ingat, Paulus manusia biasa loh. Dia bisa lakukan ini. Dia bisa menasihatkan ini dalam kondisi menderita. Berarti ada sesuatu dalam Paulus yang harus kita belajar dari dirinya. Ya, gimana caranya supaya kita ini bisa bersukacita? Nah, sebentar dulu, sebelum saya mau masuk ke gimana caranya untuk kita tetap bersukacita, saya mau ingatkan dulu, tujuan hidup kita ini apa? Kenapa? Karena di Filipi 4 juga disinggung mengenai tujuan hidup kita. Filipi 4 ayat 5, biarlah semua orang melihat bahwa apapun yang saudara lakukan, saudara tidak mementingkan diri sendiri. Ingatlah, Tuhan akan segera datang. Dalam versi terjemahan baru dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Ingat, tujuan hidup kita cuma satu, serupa dengan Kristus. Menjadi murid Kristus, kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita juga harus melakukan apa yang Yesus lakukan. Yesus tidak pernah mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu, kita nggak boleh mementingkan diri kita sendiri. Ya, dikatakan di sana, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Dengar ini, kebaikan kita itu harus dilihat oleh semua orang. Saya nggak bilang kita harus show off, pamer apa yang kita kerjakan. Enggak. Biar orang melihat segala apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita ini cerminan dari Kristus. Saudara nggak usah jauh-jauh penginjilan ke Amerika atau penginjilan ke Irak di sana. Saudara bisa nginjili orang-orang di sekitar saudara, keluarga Anda, Bapak, Ibu, saudara kalian yang belum percaya sama Tuhan. Lewat apa? Lewat hidup kita. Menurut saya, ini adalah cara yang sangat mungkin dan paling mudah untuk dilakukan oleh semua orang. Yaitu melakukan kebaikan yang bersumber dari sukacita di dalam Tuhan. Kalau sukacita itu ada dalam diri kita, maka kebaikan itu akan muncul. Tapi kalau nggak ada sukacita, saya pastikan saudara nggak bisa berbuat baik. Nah makanya jangan pikir kita harus penginjilan ke sana ke sini. Enggak saudara. Dari ruang lingkup yang dekat. Ini adalah cara terbaik, cara termudah yang semua orang bisa lakukan. Dengan apa? Dengan melakukan kebaikan. Tapi kalau kita nggak bisa bersukacita, kita isinya mengeluh, kita isinya khawatir, hidup kita loyo, nggak ada semangat. Bagaimana orang bisa lihat Yesus dalam diri kita? Katanya mau menangkan kakakku, katanya kita mau menangkan saudara kita yang masih belum percaya. Tapi hidup kita aja masih penuh dengan keluh kesah, masih penuh dengan gerutu, masih penuh dengan kekhawatiran. Orang nggak akan lihat Yesus dalam diri kita. Orang harus lihat kebaikan kita, supaya orang bisa ngalamin Yesus. Ingat,
Ini yang menjadi dasar dan landasan untuk kita bisa bersuka cita. Tujuan hidup cuma satu, serupa dengan Kristus. Itu aja. Saya pribadi, hidup saya juga cuma ini kok, teman-teman. Saya nggak kerja harta. Kalaupun saya kerja, saya tahu uang yang saya gunakan, hasil kerja saya, itu pun saya gunakan untuk memenuhi apa? Kepentingan keluarga. Kenapa? Karena gini, saudara-saudara, teman keluarga dekat kita, saya yakin nggak semua kok kenal Tuhan. Mungkin banyak yang Kristen, mungkin semua Kristen, tapi kan nggak semua kenal Tuhan, nggak semua mengalami Tuhan. Tapi saya percaya karena firman Tuhan yang katakan dari kebaikan hati kita, dari ketulusan hati kita, mereka suatu saat akan melihat Yesus dalam diri kita. Lewat apa? Lewat apa yang kita kerjakan. Apalagi kalau dasarnya ini, ya, apalagi kalau kita tahu tujuan hidup kita hanya untuk serupa dengan Kristus, supaya nama Yesus dimuliakan, dan orang bisa percaya Kristus karena melihat hidup kita. Harus ada sukacita. Nah, biarlah keserupaan dengan Kristus ini menjadi dasar dan tujuan untuk kita bersuka cita. Let all people see Jesus in us. Biar semua orang tuh melihat Kristus dalam diri kita. Jangan ada kekhawatiran, jangan ada keluhan, jangan ada gerutu. Saya tahu sakit, saudara. Saya tahu mungkin saudara nggak kuat ngalaminnya gitu. Kita punya Tuhan yang Immanuel, kita bisa mengeluh sama Dia gitu. Saya bukan bermaksud bilang bahwa nggak perlu untuk curhat atau konseling, enggak. Kalau itu beda lagi ya. Tapi setiap ketemu kita mengeluh, orang nggak bisa lihat damai dalam hidup kita. Kapan mereka bisa lihat Kristus kalau kita seperti itu terus? Nah, kebaikan ini yang Tuhan mau. Nah, semua orang bisa berbuat baik, namun kebaikan yang sejati tetap muncul meskipun di tengah penderitaan sekalipun. Saudara, saya tahu orang-orang baik di sana, di luar sana, yang Kristen, yang non-Kristen, maksud saya, itu lebih banyak. Pernah ketemu teman-teman yang nggak Kristen tapi baiknya minta ampun? Banyak. Banyak. Ya, tapi yang Tuhan mau, kita punya kebaikan yang sejati, yang bersumber dari sukacita yang sejati. Kebaikan ini akan muncul meskipun kita ada di tengah pergumulan. Meskipun kita ada di tengah masalah, meskipun kita ada di tengah penderitaan sekalipun. Jarang kan orang bisa berbuat baik saat dia ada masalah. Biasanya orang bisa berbuat baik kalau dia ada dalam kelimpahan, kalau dia ada dalam kecukupan, kalau hatinya lagi senang, kalau moodnya lagi baik. Tapi siapa yang mau berbuat baik kalau dia sendiri menderita? Paulus bisa, kita pasti bisa. Karena kita sama-sama manusia biasa. Kebaikan yang sejati akan muncul dari hati yang dipenuhi dengan sukacita, yang keluar dari hati dan jiwa yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Jadi jangan dibalik, jangan berbuat baik dulu tanpa dasar. Tapi penuhi dulu hati ini dengan damai sejahtera, sehingga sukacita itu muncul, dan akhirnya kebaikan itu akan meluap dari hati yang penuh dengan sukacita. Nah, gimana caranya? Kok kayaknya mustahil? Sebelum saya sampaikan ini, teman-teman, saya sudah ngalamin dulu. Saya tuh terbiasa sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mau ngalamin dulu nih. Saya nggak motong kosong nyaring bunyinya. Saya harus ngalamin dulu hal-hal seperti ini. Dan puji Tuhan, Tuhan izinkan saya terjadi untuk ngalamin itu semua. Ya. Nah, gimana caranya? Kelihatannya ini mustahil. Gampang, teman-teman, caranya ternyata. Nggak sesulit yang kita bayangkan. Satu, caranya agar kita bisa tetap dan terus bersuka cita. Satu, kita harus punya keputusan. Diperlukan keputusan untuk hidup benar. Halo, bersuka cita itu hidup benar loh. Dan untuk kita mau bersuka cita, kita harus punya keputusan dan memutuskan untuk kita mau hidup benar. Saudara hari ini mau sukacita atau enggak, itu tergantung saudara. Mau putuskan untuk bersedih, itu tergantung saudara. Saudara mau putuskan khawatir, itu keputusan dari tangan saudara. Satu keputusan. Hari ini kalau kita masih hidup dalam keluh kesah, menggerutu, nggak bersuka cita, putuskan juga untuk saat ini Tuhan, aku mau hidup benar. Aku mau memutuskan diri
untuk aku melupakan semua penderitaan, bukan dilupakan, mungkin nggak lupa ya, tapi menyerahkan hidup sepenuhnya sama Tuhan. Memutuskan untuk hidup benar. Yang kedua, berdoa dengan tekun. Ini cara yang saya ambil ini semua ada di Filipi 4 ya teman-teman, di lanjutannya tadi Filipi 4 ayat 4 sampai ke 9. Ini saya ringkas seperti ini. Kita nggak baca semua ayatnya, tapi ini saya sudah jadikan satu di sini. Yang kedua adalah caranya adalah berdoa dengan tekun. Itu menyadari bahwa dia itu Allah yang Immanuel. Begini teman-teman, kita perlu berdoa. Kenapa? Gini, menyadari kita tahu Tuhan itu Allah yang Immanuel, ya. Dia selalu ada bersama dengan kita, meskipun kita di tengah penderitaan, meskipun kita di tengah pergumulan, meskipun kita di tengah masalah. Tapi yang perlu saudara ingat bahwa gini, menyadari bahwa dia Allah Immanuel bukan lantas membuat kita untuk tetap tinggal di dalam zona nyaman dan tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Enggak. Kita tahu Tuhan tuh ada bersama dengan kita. Terus bukan berarti kita, oh sudah aku gak perlu berdoa. Karena tuh Tuhan selalu ada bersama dengan aku. Enggak. Bukan seperti itu. Berdoa dengan tekun itu yang Paulus nasihatkan kepada jemaat di Filipi. Kenapa? Saat kita berdoa, kita sedang membangun relasi sama Tuhan. Kita sedang membangun konektivitas sama Tuhan. Nah, saat kita berdoa, damai akan muncul. Sepasti janjinya yang akan muncul seperti fajar saat kita sungguh-sungguh mencari wajahnya. Jadi saat kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, nggak mungkin kita tuh nggak ngalamin Tuhan. Karena itu janji Tuhan. Siapa yang bersungguh-sungguh sama dia, datang mencari dia, dia akan muncul seperti fajar. Nah, saudara perlu ingat bahwa sukacita itu adalah salah satu buah roh. Ya, ingat, nggak ada satu pun buah yang bisa bertumbuh atau berdiri sendiri. Saudara pernah ngelihat salak, langsung tumbuh salak? Nggak ada pohon, akar, batang? Nggak ada. Nggak ada buah yang muncul tiba-tiba ujuk-ujuk sekonyong-konyong gitu ya, langsung buah salak gitu, durian gitu, nggak ada. Untuk buah itu muncul, ada pohon, ada akar di sana. Nah, untuk kita menghasilkan buah ini, yang namanya sukacita ini, kita harus terkoneksi sama Tuhan. Nah, masalahnya gimana kita mau terkoneksi masalahnya gimana kita mau bisa sukacita kalau kita berdoa aja nggak pernah? Atau mungkin kita berdoa, tapi kita doa cuma doa tidur, doa makan. Kita nggak pernah bangun relasi sama Tuhan. Ya, teman-teman mungkin punya pacar gitu. Suka nggak kalau pacarnya coba, maksudnya nelpon cuma, kamu sudah makan, gini-gini, sudah makan lagi di mana, ngapain? Enggak kan? Semua itu ada pasti gini. Ada satu harapan di mana kalau kita membangun relasi dengan seseorang, kita kan perlu saling kenal. Oh, kamu sukanya apa? Makanan favoritmu apa? Orang tuamu gimana? Kamu kerja apa yang kamu suka? Itu kan cara kita membangun relasi dan hubungan. Nah, sekarang kalau kita perlakukan Tuhan itu hanya seperti, maaf ya kalau saya bilangnya, kacung. Tuhan aku mau ini. Tuhan terima kasih gini. Oke, terima kasihmu tuh terima kasih formal. Ibaratnya seperti itu. Yang semua orang tuh bisa lakukan itu. Itu. Yang Tuhan perlukan nggak seperti itu, teman-teman. Sebagai murid Kristus, kalau kita mau serupa dengan Kristus, kita harus sering-sering berelasi sama Tuhan. Ini nggak mudah sih, tapi ya itu, diperlukan keputusan untuk mau berdoa dengan tekun. Penghalangnya kan cuma satu sih, males. Ya kan? Malas. Kalau mau berdoa sama Tuhan tuh ya mau cepet-cepet aja, gitu kan. Cuma malas aja. Nggak usah diusir-usir deh roh malas itu, karena memang nggak ada rohnya. Yang ada, kita harus melawan diri sendiri. Dan bikin keputusan untuk nggak malas lagi. Ya. Nah, dengan berdoa itu, kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Nah, saya yakin, kalau saudara sudah berdoa dengan tekun, nggak mungkin kok nggak ketemu Tuhan. Dan nggak mungkin nggak ngalamin damai sejahtera. Pasti kita bisa ngalamin damai sejahtera itu.
Kemudian cara yang ketiga adalah mengucap syukur. Ini ada di ayat ke-6. Ya. Ini jadi satu dengan tadi yang berdoa. Nah, cara untuk kita tetap bersukacita dan bisa bersukacita adalah belajarlah untuk mengucap syukur, bukan karena kita diberkati, tapi even kita dalam penderitaan sekalipun, kita harus belajar mengucap syukur. Nah, kapan terakhir kita mengucap syukur? Tadi malam, tadi sore, waktu makan? Pernah nggak kita mengucap syukur buat penderitaan yang kita alami? Pernah nggak kita mengucap syukur buat keadaan yang Tuhan izinkan terjadi? Kalau hari ini mungkin kita nggak bisa makan enak, seenak orang-orang di luar sana makan. Pernah nggak kita belajar mengucap syukur atas itu? Atau kalau mungkin saudara lupa mengingat kapan kita mengucap syukur, saya mau tanya, kapan terakhir kita mengeluh? Baru tadi? Ya. Jadi belajarlah untuk mengucap syukur. Belajarlah untuk nggak ngeluh. Bisa nggak sesekali kita tahan keinginan kita untuk kita menggerutu dan lain sebagainya. Dengan belajar mengucap syukur, saya yakin firman Tuhan yang Tuhan janjikan ini, pasti kita bisa bersukacita dalam segala hal. Yang keempat, caranya untuk kita mengucap syukur, renungkan firman Tuhan. Saya nggak bilang baca firman Tuhan ya, renungkan firman Tuhan. Dulu saya sehari, saya mampu baca sampai 3-5 pasal. Tapi sekarang buat saya, kuantitas itu bukan masalah dan bukan ukuran kedewasaan seseorang. Satu ayat saja, saya bisa renungkan itu seharian nggak habis-habis. Yang Tuhan mau, renungkan firman. Kan Tuhan di dalam Alkitab, kan nggak ada perintah bacalah firman Tuhan itu siang dan malam. Yang Tuhan perintahkan adalah renungkan firman siang dan malam. Baca satu ayat, pikirkan itu, penuhi itu, renungkan tuh siang dan malam. Nggak mesti kita duduk diam, nggak mesti. Saat kita kerja, saat kita belajar, pikirkan itu apa ya itu Tuhan maksudnya. Oh Tuhan ternyata maunya begini. Oh Tuhan ternyata maunya begitu. Nah kenapa saudara? Karena firman Tuhan itu akan mengisi pikiran kita dengan hal-hal, dengan pikiran-pikiran Tuhan, dengan pandangan-pandangan yang benar. Sehingga apa? Sehingga hidup kita dan pikiran kita ini nggak lagi dipenuhi dengan kekhawatiran. Jadi kalau kita isi terus dengan firman Tuhan, kalian pernah nggak sih waktu kalian ngalamin masalah gitu, nggak ngerti harus gimana, tiba-tiba ada satu firman keluar yang Roh Kudus ingatkan. Nah itu loh fungsinya firman Tuhan itu loh fungsinya merenungkan firman Tuhan. Sering-sering kita merenungkan firman Tuhan, jangan sosmed aja terus yang direnungkan, ya. Belajar renungkan firman, dia sampai itu nyantol di otak, melekat di hati, penuhi itu setiap saat, meskipun cuma 1-2 ayat. Buat apa ngerti firman, tapi kita nggak hidupi firman. Yang Tuhan mau itu kita hidupi firman itu. Satu ayat itu kita hidupi, benar-benar kita hidupi. Sampai itu benar-benar nempel di pikiran kita. Nah, firman Tuhan ini akan memampukan kita untuk merenungkan dan mengingat kebaikan di dalam diri orang lain. Sehingga apa? Sehingga kita lagi nggak mementingkan diri sendiri. Meskipun ada gesekan di tengah pelayanan, meskipun ada gesekan yang saudara-saudara kita, meskipun ada penderitaan, tapi kita diajar apa? Untuk merenungkan dan mengingat kebaikan orang lain. Kalau saudara lagi apa? Lagi ada masalah dengan orang, kadang orang itu gitu ya, satu kesalahan itu sudah melupakan 1000 kebaikan yang dia lakukan. 1000 kebaikan orang tertutup oleh satu kesalahannya. Ya itu kan seperti itu, seringnya kan manusia seperti itu. Tapi ingat firman Tuhan ajarkan, ada ayatnya loh. Kita diajar untuk apa? Untuk merenungkan dan mengingat kebaikan orang. Kalau ada orang yang bikin saudara kesal, ingat aja kebaikannya. Sulit ya, sulit sih. Tapi kembali lagi ke nomor 1, itu keputusan. Ya, keputusan untuk kita mempercayakan diri sepenuhnya sama Tuhan dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Tuhan kok. Memang awalnya nggak enak. Tapi ingat tujuan hidup kita tadi yang pertama, serupa dengan Kristus.
Jangan berpikir bahwa hidup serupa dengan Kristus itu saudara bayangkan kenyamanan ya. Jauh dari kenyamanan. Kalau saudara mau cari nyaman, jangan ikut Kristus. Kalau mau ikut Kristus, siap-siaplah untuk tidak nyaman dan keluar dari zona nyaman. Nah, firman Tuhan akan membuat kita mengingat seluruh kebaikan Tuhan. Nah, kalau kita ingat seluruh kebaikan Tuhan, ini memudahkan kita untuk kita itu bersuka cita. Oke, saya tunjukin ayatnya deh. Mungkin banyak yang nggak percaya ini. Nah, Filipi 4 ayat 6. Saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini saya ingin mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik, yang adil. Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah, serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersuka cita. Itu perintah Tuhan. Merenungkan kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Manis sekali ya. Ada orang yang jahat sama kita, ada orang yang benci kita, terus firman Tuhan ajar kita untuk renungkan kebaikannya, luar biasa. Kalau bukan karena Tuhan yang mampukan kita, kalau bukan karena Tuhan yang mampukan Paulus, kita nggak bisa lakukan ini. Malam hari ini kita cuma butuh satu keputusan untuk kita masuk ke dalam hidup yang dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita ini dipenuhi dengan sukacita. Dan sukacita itu akan meluap. Meluap dengan apa? Meluap dengan kebaikan yang bertubi-tubi, meskipun kita ada di tengah penderitaan. Nah, saya bisa simpulkan seperti ini. Sukacita itu nggak boleh dikaitkan dengan keadaan. Ini yang Tuhan mau di Filipi 4, ayat 4-9. Sukacita kita, sukacita sejati, sukacita seorang murid Kristus, jangan pernah dikaitkan sama keadaan. Mau sedih, mau senang. Saudara gini, bukan berarti begini. Ada firman Tuhan katakan, bersukacita dengan orang bersukacita, bersedih dengan orang bersedih ya, di pengkhotbah ya kalau nggak salah seperti itu. Nah, ini kan seolah-olah bertabrakan. Nah, bukan seperti itu, tapi yang Tuhan mau adalah saat kita ada berduka dengan orang yang berduka, kita boleh berduka. Tapi yang kita tidak boleh lakukan adalah kita larut di dalam kedukaan itu, kita larut dalam kesedihan. Seperti tadi, bukan khawatir tidak boleh, tapi bukan khawatir tidak boleh, tapi yang nggak boleh itu adalah kalau hidup kita dipenuhi dengan kekhawatiran. Hidup kita dipenuhi dengan masalah-masalah yang kita pikirkan terus, yang hari-hari siang, malam, pagi, sore, sampai nggak bisa tidur, kita pikirkan terus, yang akhirnya bikin kita sakit, ya, dan imun kita turun. Nah, kemudian kuncinya adalah hubungan orang percaya dengan Kristus. Nah, kunci sukacita itu hubungan kita sama Tuhan. Kenapa? Karena ingat, sukacita itu buah. Tidak ada buah yang berdiri sendiri. Kalau mau berbuah sukacita, ya harus terkonek sama Tuhan. Ini kuncinya. Kemudian dasarnya adalah firman Tuhan. Dasar yang membuat ini, pikiran kita dipenuhi dengan kebenaran, itu dasarnya. Ada dasar kita berdiri tegak. Ada dasar kita mampu lewati semua. Ada dasar kita bisa bersukacita. Kenapa? Karena kita punya firman. Dia tidak pernah berbohong. Meskipun tidak nyaman, meskipun nggak enak, meskipun menderita, tapi kita punya pegangan yang pasti yang dia janjikan, yaitu firman Tuhan. Tujuannya, ingat, keserupaan dengan Kristus. Ya, ini tujuan hidup kita, nggak ada yang lain. Jangan punya tujuan hidup untuk jadi kaya. Ya, saya nggak bilang nggak boleh kaya loh ya, jangan salah paham, nanti sesat lagi. Maksudnya begini, kaya itu bukan tujuan hidup kita. Kalau kita kaya ya puji Tuhan, kita banyak duit ya puji Tuhan. Tapi ingat, tujuan kita hidup yang utama adalah keserupaan dengan Kristus. Ya, kalaupun Tuhan izinkan kita punya berkat banyak, ingat, kita bukan hidup untuk diri sendiri. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Karena kita hidup, kita ini kan dutanya Allah. Kita ini wakilnya Allah di bumi. Ya, kalau Tuhan percayakan sesuatu, segenggam berkat, ini pasti harus dikerjakan, harus dibagikan. Nggak boleh berhenti di kita. Mau apapun tuh, mau ilmu, mau uang, talenta, itu nggak boleh berhenti di kita. Harus disalurkan, harus dikerjakan, harus dibagikan ke orang lain, supaya orang lain juga ngalamin Tuhan. Oke, itu aja. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya kembalikan
Audit ya. Gimana bentar? Oke. Terima kasih Kak Tea, materi yang luar biasa. Tadi ada pertanyaan yang di awal tadi tuh, apa ya? Mengenai apakah pernahkah kita minta ampun ya? Minta ampun atas dosa karena tidak sukacita. Kalau saya secara pribadi jarang ya. Jarang. Memang betul sekali apa yang Kak Tea sampaikan. Minta ampun karena dosa tidak sukacita. Jarang. Sangat jarang. Saya tadi pas waktu muncul pertanyaan itu saya merenung sebentar. Nah itu dia, saya merenung sebentar. Saya nggak pernah sebutkan itu. Nah jadi malam hari ini diingatkan kembali ya, kalau orang yang tidak sukacita itu dosa ya, dosa. Terkadang kita itu anggap biasa-biasa saja. Ternyata itu juga penting gitu kan. Kalau misalnya kita tidak bahagia, maksudnya tidak bahagia karena kesalahan kita gitu ya, tidak sukacita dengan keadaan atau kondisi yang ada, kita wajib datang kepada Tuhan, kita minta ampun gitu. Nah, cuman kadang kita lupa, mungkin kita selama ini mengabaikan ya, mengabaikan. Jadi memang ini materi yang sederhana tapi luar biasa ya. Saya dapat berkat dari apa yang disampaikan oleh Kak Tea. Terima kasih Kak Tea untuk mengingatkan saya kembali. Ya tentu kita semua di sini supaya bersukacitalah karena Tuhan. Itu dia. Bukan karena embel-embel yang lain, tetapi yang lebih utama itu karena Tuhan. Itu dia. Saya memberikan kesempatan kepada teman-teman ya, biar ponakan ya teman-teman juga. Ya, saya memberikan kesempatan kepada Melia, ya, Ica, kepada Juan, atau kepada Sally, atau kepada Cika atau Toya yang ingin bertanya, ya, ingin bertanya atau mungkin mau sharing sedikit ya tentang hal sukacita. Ya, saya berikan kesempatan. Jangan dilewatkan ya. Sayang sekali ini, mumpung ini pembicaranya dari luar negeri, Kutai Barat. Oke, silakan. Ya. Ya, shalom. Shalom teman-teman. Shalom. Kalau saya secara pribadi, saya nggak nanya, nggak ada pertanyaan. Cuman materi malam ini nih kayak ngingatin kembali gitu. Karena ini yang terjadi akhir-akhir ini. Tadi di awal kata Kak Tea, banyak hal yang terkadang membuat kita itu tidak bersukacita. Ya, faktor-faktornya bisa juga karena kondisi, ya, karena pergumulan hidup, masalah tekanan ataupun gesekan dengan sesama, bahkan hal yang sederhana aja, contohnya tentang keuangan. Hal ini juga bukan kadang sih, ya, itu bisa menjadi faktor kenapa kita nggak bisa bersukacita. Dan malam ini benar-benar kayak diingatkan lagi bahwasannya ingat tujuan Tuhan dalam hidup. Tadi Kak Tia juga nyampaikan ciri-ciri orang yang ciri-ciri orang yang tidak sukacita itu dia merasa khawatir. Dan ini yang terjadi. Ini yang terjadi dalam hari-hari saya secara pribadi. Kalau boleh sharing sedikit, saya ada sedikit kekhawatiran yang yang ada gitu. Pergumulan saya yaitu tentang wisuda saya. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan kasih berkat buat saya dapat pekerjaan sebelum saya wisuda. Nah, tapi waktu saya ngurus persyaratannya, waktu kita ibaratnya kayak bincang-bincang sama yayasan, di situ mereka bilang begini, ini wisudanya kira-kira kapan gitu kan. Nah, saya bilang wisudanya Maret gitu. Karena saya yakin
saya harus wisuda di bulan Maret gitu. Saya nggak mau nunda-nunda lagi gitu. Tapi pada kenyataannya setelah menjalani, ternyata banyak hal yang apa ya, agak sedikit kayaknya sempat nggak ya ini wisuda, sempat nggak ya ini pengurusan berkasnya ini. Sementara saya kalau dalam segi kondisi kesehatan saya belakangan ini agak menurun. Dan juga kemarin sempat ada beberapa kendala seperti laptop rusak dan deadline yang karena laptop ini rusak akhirnya deadline banyak gitu, menumpuk gitu. Karena saya mikir Tuhan bagaimana ini ya. Belum lagi kembali lagi masalah keuangan. Sempat mikir kayak Tuhan bagaimana ya. Jadi apa ya? Itu yang membuat saya nih mikir gitu. Tapi kembali lagi kayak ngapain juga ya khawatir kalau memang Tuhan izinkan saya wisuda Maret, saya pasti wisuda. Dan sempat waktu itu saya ngelihat kuota di itu sudah 500 orang, ya 500 orang lebih yang sudah mendaftar, sementara batasnya itu adalah 1030 peserta. Ya, masih berapa ratus lagi tuh. Sedangkan kalau saya ngelihat, aduh, ini bagaimana ya Tuhan? Rasanya kalau bisa dalam satu hari itu saya minta waktu 48 jam kalau bisa minta sama Tuhan supaya bisa gitu kan. Terus saya mikir lagi, apa ya, kok saya ini kayak terlalu memaksakan keadaan gitu. Kadang saking ambisiusnya itu, saking apa ya, ngejar banget, kadang sampai lupa istirahat, sampai kadang makan juga kadang telat-telat dikit gitu. Dan akhirnya apa yang saya rasakan ya, asam lambung naik gitu, kesehatan menurun gitu kan. Saya jadi ingat waktu itu kan saya ada buka Facebook, itu saya dapat satu kata-kata quotes, ya mungkin quotes ini untuk apa ya, di hal duniawi gitu. Tapi quotes-nya ini kalimatnya begini, gak usah dipikirin, kerjain aja, lama-lama nanti selesai. Saya mikir, ya kecenderungan kita itu mikirnya dulu gitu kan, akhirnya kita stres sendiri, kita pusing sendiri gitu. Tapi sebetulnya itu apa ya, aksinya kita gitu. Nah, aksinya kita gitu. Kalau kita ngerjain pelan-pelan, otomatis lama-lama bakalan selesai juga gitu kan. Saya renungin, oh iya ya, kayaknya apa ya, kayaknya salah saya ini. Saya langsung bilang begini ke Tuhan, Tuhan, kalau memang saya wisuda di Maret, puji Tuhan. Tapi kalau belum, mungkin di Juni gitu. Tapi saya mau usaha dulu Tuhan. Saya mau ibaratnya kayak coba sampai di titik di mentok-mentoknya gitu, nah usaha dulu gitu. Dan saya percaya bahwa apa ya, ketika kita nggak khawatir, saya percaya Tuhan akan mampukan kita gitu. Dan makanya kayak malam ini diingatin lagi, kayaknya selama ini kayak saya khawatir yang sesuatu yang sia-sia gitu. Nah, memang ini menyangkut masa depan, menyangkut juga ke pekerjaan gitu. Tapi ingat lagi untuk tujuan Tuhan tuh. Jadi kayak benar-benar malam ini kayak diingatkan lagi gitu, kayak oh iya ya, mungkin saya saking ambisiusnya, saking khawatirnya gitu, saya lupa kalau apa ya, kalau bukan itu sebetulnya yang jadi utama dalam hidup saya. Itu yang saya syukuri, saya diingatkan kembali. Terima kasih Kak Tea, terima kasih Kak Udi, terima kasih teman-teman semuanya. Itu saja dari saya. Terima kasih, salam. Oke, mungkin bisa ditanggapin sama Kak Tea. Mungkin dia punya tips-tips yang menarik. Enggak lah. Puji Tuhan, sama-sama Sally. Pokoknya kita semua belajar lah. Ya, puji Tuhan sudah bisa kita belajar. Udah nangkep apa yang diisi hatinya Tuhan malam hari ini. Oke, ya terima kasih buat Sally. Jika ada lagi yang lain, mungkin Ica kali. Ica kayaknya mau ngomong kayaknya nih. Mau sampaikan sesuatu.
Jika ada, atau Ica lagi bahagia kah hari ini? Sukacita nggak? Ya silakan Ica. Ya. Ica tuh bilang Cika lagi. Ica, Melia. Iya, puji Tuhan. Tadi saya agak, sebelumnya maaf ya agak lambat join. Tadi saya di dapur. Syukur Tata Udit tadi ngechat, baru aku lari-lari ke ruang tamu, maaf. Jadi cuma ikut, nggak dari awal banget. Tadi pas dengar Kak Tea bilang, orang bersuka cita pada saat senang, bahagia itu semua orang bisa ngelakuin kan, gampang lah gitu. Tapi bersuka cita pas lagi nggak baik-baik aja, itu semua tuh nggak semua orang bisa. Aku jadi teringat bapak aku bilang gitu. Tapi nggak tahu nyambung nggak ya. Kalau kamu bantu orang, kasih uang saat kamu banyak uang, itu gampang. Semua orang juga bisa ngelakuin itu, kata bapak kan. Tapi kamu bantu orang minta bantuan misalnya pinjam uang saat kamu juga iya pas-pasan gitu, tapi kamu punya hati, mereka nggak semua orang bisa ngelakuin itu. Oh iya juga sih ya. Gue bilang kan, jadi kayak ingat juga Kak saya bilang tadi, ya kalau aku dibilang saya pribadi bersuka cita dalam keadaan apapun, ingat-ingat dulu nggak juga kayak dia gini-gini aja. Tapi kalau dibilang ngeluh terus, ya nggak juga gitu. Gimana ya maksudnya? Tapi bersyukur banget lah buat sharing pada malam hari, ingatkan lagi sukacita itu keputusan. Aku pernah dengar ini sebelumnya, siapa yang bilang ya, mama atau siapa yang bilang, apapun keadaan di luar sana itu tidak mempengaruhi keadaan hatimu. Ya memang kamu senang, kamu sukacita atau keputusanmu gitu. Ada yang pernah bilang ini, jadi itu juga jadi kayak diingatkan kembali. Kalau masalah khawatir ya biasalah ya. Aku tuh kadang ngomong gini sih, mungkin termasuk ngeluh kali ya ke mama gitu, gue bilang, teman-temanku tuh mak udah nikah semua loh, gue bilang. Teman-teman udah nikah semua loh, mak pikirlah siapa lah laki-laki yang mau ngelamar aku. Nah aku tuh sering kayak gitu bercanda ya. Aku mama aku kan, siapa laki-laki di luar sana mau ngelamar aku, gue bilang kan. Ya biasanya orang tua tuh kan berdoa, makanya dekat cari Tuhan. Oh, ya bener juga. Cari Tuhan, berdoa, nanti Tuhan kirim. Bahasa orang tua masih ngomong gitu kan. Terus tiba-tiba kemarin di kantor, mungkin ini jawaban kali ya, gara-gara kadang aku suka bercanda atau ngeluh kayak gitu. Jadi ada konsumen saya di perumahan itu cerita, saya ini punya anak 2 Mbak. Anak saya yang pertama ini kerjaannya ini, anak kedua saya ini supir bis ini, kalau Mbak ingat. Baru aku ingat, oh aku tahu itu anak bapak nomor 2 itu suaminya teman saya, Ocha. Aku bilang kan, Ocha itu teman sekelas saya. Oh iya Mbak, tapi mereka udah cerai. Hah? Cerai? Oh maaf Pak. Dalam hatiku, perasaan mereka baru aja nikah. 2 tahun yang lalu nggak mereka itu nikah, kok tiba-tiba udah pisah gitu kan. Baru aku pulang ke rumah, baru aku cerita sama mama, mau tahu nggak sih temanku yang ini udah cerai loh. Nah tuh kamu ngeluh kapan dilamar tuh temanmu tuh cerai. Jadi kayak Tuhan ingatkan lagi, maksudnya meskipun mungkin belum waktunya lah kita ketemu pasangan hidup kita sekarang, kayak kita membandingkan kehidupan orang, kayaknya orang tuh nikah kok enak banget sih, kok gampang banget sih dapat jodoh gitu kan, ngeluh-ngeluh kayak gitu. Ternyata kita nggak tahu mereka alaminya gimana gitu, ternyata dia pisah sama suaminya. Ya Tuhan ingatkan lagi ya, selagi ya apa kehidupanmu sekarang, belajar bersyukur, belajar bersuka cita, jalanin aja. Benar banget kata orang tua, berdoa, cari Tuhan, kayak kata sharingkan tadi, firman Tuhan itu dasarnya. Jadi kayak diingatkan lagi, iya benar juga sih, jangan ngeluh hal-hal yang sebenarnya kita tahu jawabannya, maksudnya kita tahu itu belum waktunya Tuhan ya, kenapa kita mengeluhkan hal itu terus menerus gitu kan. Jadi diingatkan lagi untuk selalu bersyukur, bersuka cita ya. Itu dari saya. Terima kasih. Puji Tuhan. Semangat, semangat, semangat. Semangat cari jodoh. Semangat cari jodoh. Seharusnya kayak kita yang belum menikah ini ya, tapi yang masih sekolah kan sekolah aja dulu kan, kayak Cika, Toya. Kalau yang seperti saya, Melia, Sally, Juan yang membutuhkan pasangan ya, berarti memang ya, kalau memang belum kan memang seperti tadi, belum waktunya Tuhan, ini kayak gitu kan. Jadi kan kalau misalnya kita mau tahu kehidupan rumah tangga ya, tanyalah pakarnya. Tanyalah pakarnya. Salah satunya di sini adalah Kak Tea. Kak Tea ini
walaupun dia ini masih muda, loh masih muda dia ini ya, masih muda dia, anaknya sudah 2 ya, anaknya 2, suaminya, aduh sangat, aduh kalau saya lihat Kak Tea keluarga ini, aduh orangnya nggak tahu lagi sebenarnya, happy banget gitu ya. Tapi Lebay. ya tentu pasti ya kalau namanya masalah-masalah itu biasa lah ya. Jadi kalau mau tanya-tanya sesuatu sama Kak Tea tentang kehidupan rumah tangga, tanyalah sama Kak Tea. Oke, ya terima kasih Ica. Ya terima kasih. Mungkin Juan ada yang ingin disampaikan? Ya, Ya, shalom, mujur. Ya, halo Kak. Ya, salam. Ya. Ya, terima kasih aja untuk kesempatan-kesempatan yang diberikan. Ya, apa sih intinya firman Tuhan ini memang apa ya? Memang kita harus diajarkan untuk melihat ke bawah, yang bersyukur. Betul, bersyukur itu penting. Jadi keadaan kita hari ini sangatlah, saya lepas aja deh. Ya, keadaan kita hari ini sangat menentukan. Ya, keadaan kita hari ini sangat menentukan bahwa Tuhan itu masih baik, ya, masih disertai, masih intinya masih bisa makan aja lah, bisa makan, bisa ngechat, bisa ya ngechat sama semua orang, bisa bertegur sapa, itu disyukurin. Ya, itu aja sih. Jadi ada yang ucapan syukurnya ya paling hebat Tuhan ya, hebat. Saya bilang hebatnya berkatnya luar biasa, berkatnya gue luar biasa. Contohnya yang nyata aja lah, nih tempat saya tinggal ini luar biasa. Ya, jadi itu luar biasa banget itu ya. Jadi itu rasa syukur itu dibagi ya. Jadi ilmu itu dibagi. Jadi kalau tidak ada apa tadi Kak Tea bilang, sejauh mana kita ini merenungkan firman Tuhan, sejauh mana, apakah kita ini mengeluh aja terus tiap pagi nanya, Tuhan kok hidup saya ngeluh ya Tuhan, aduh kenapa ya kok saya tertinggal hidup saya ini ya Tuhan. Jangan nanya begitu, nanya kamu bersyukur kamu masih hidup, bukan masalah kamu Tuhan apa saya itu Tuhan jadi orang sukses Tuhan. Iya kalau kamu enggak bekerja ya Tuhan gimana mau berkati, mau sukses. Jadi semuanya itu seimbang, balance ya, harus berdoa dan bekerja. Nah, doa dan bekerja itu sambil kita merenungkan firman Tuhan, harus juga namanya kita bersyukur sama Tuhan. Ya banyak di bawah kita, orang di belakang kita tuh banyak ya yang enggak bisa sampai hari ini masih membutuhkan makan ya, pekerjaan hilang ya, hilang semuanya ya, mungkin jodoh juga hilang. Jadi banyaklah. Jadi rasa syukur itu penting ya, syukur itu penting. Intinya kita sebagai manusia ya ciptaan Tuhan yang paling sempurna ini ya, banyak-banyak bersyukur ya. Jangan ngeluh, jangan komplain, jangan compare, membandingkan diri dengan diri yang lain, jangan. Jadi banyak-banyaklah bersyukur. Itu saja pesan dari saya. Sukses itu ada, masa depan itu ada. Tapi tinggal kita berserah sama Tuhan Yesus. Tuhan pasti buka jalan. Amin. Thank you. Das Wisdania. Amin, puji Tuhan. amin. Ya, terakhir Cika dan Toya, mereka akan menyanyi loh. Ya, silakan. Mau Cika, kamu Toya, silakan ya. Shalom. Ya, di sini saya diingatkan kembali dengan firman Tuhan yang sudah Kak Tea sampaikan tadi. Kan biasanya saya di asrama kan sering kayak yang ngeluh pasti gitu kan. Kalau khawatir apalagi. Kadang juga diingatkan lagi kan dengan firman Tuhan tadi. Oh ternyata kita nggak boleh kayak gini gitu kan. Habis itu kadang juga bilang tante itu bilang gini, kita biasanya sering apa sih nggak sama Tuhan tuh kayak kita dosa kita aja yang sering kita buat yang pokoknya yang nggak baik, tapi kita lupa sama apa sih namanya, kita belum hari ini misalnya belum bersukacita, kira oh ternyata
baru tahu juga ternyata bersukacita itu juga penting dalam kehidupan kita gitu. Jadi firman Tuhan ini betul-betul diingatkan kembali buat kita tuh harus merenungkan kembali lagi firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi juga, dan ternyata pokoknya memberkati banget tentang firman Tuhan yang sudah disampaikan sama Kak Tea tadi. Jadi ya itu saja. Terima kasih. Oh ya, Nggak apa-apa. Udah lah. Ya itu aja. ya sama ya, mewakili ceritanya ya. Ya, Ya, mewakili. ya. Terima kasih. Ya, senang sekali saya Toya ikut juga di Komsel ya. Karena memang ya kerinduan kami keluarga ini supaya kami tuh makin dekat dengan Tuhan. Karena memang tidak ada jalan lain lagi untuk mencapai suatu keselamatan itu enggak hanya melalui Yesus saja gitu. Nah, intinya pada saat kita tadi seperti tadi dikatakan keputusan untuk hidup benar. Memang kalau kita melakukannya dengan cara kita sendiri susah ya. Tetapi pada saat kita serahkan segala keputusan itu kepada Tuhan, pasti Tuhan akan tolong kita. Saya juga saya pribadi juga bergumul dalam hal-hal yang seperti ini gitu kan. Ya, bergumul untuk tetap terus bersukacita dengan apapun keadaan. Saya jujur, terkadang saya ini kalau misalnya negur ponakan saya Toya ini, saya tuh marah. Saya tuh marah biar aja dia dengar ya. Tapi dia tuh pasti mengerti kalau saya itu sayang sama dia. Ya namanya juga darah daging gitu kan. Bagian dari bagian gitulah. Gitu. Jadi terkadang saya tuh bisa marah. Tapi kadang saya tuh kalau sudah di kamar saya merenungkan lagi. Enggak bagus juga kalau saya tuh marah-marah juga gitu kan. Belum tentu saya marah-marah si Toya atau siapapun yang ditegur dengar gitu. Tapi saya itu setiap hari saya itu berdoa buat ponakan-ponakan saya ini gitu. Kayak Toya, Cika, semuanya nih ponakan-ponakan saya doakan. Karena saya tahu tanpa Tuhan itu kita nggak bisa buat apa-apa. Kalau misalnya kita itu saling mendoakan satu sama lain, saya yakin dan percaya Roh Kudus itu akan mengubahkan kita. Saya ingat satu renungan firman Tuhan yang disampaikan Ibu Debbie begini. Kita itu nggak bisa mengubah orang lain. Kita tidak punya kuasa untuk mengubah orang lain, tetapi kita itu diberikan kuasa dari Tuhan untuk merubah diri sendiri. Maksudnya memang dengan pertolongan Roh Kudus ya, kita bisa merubah diri sendiri. Kita nggak bisa merubah orang lain. Nah, jadi ini yang saya ingat. Nah itu tambah lagi dengan apa yang sudah disampaikan sama Kak Tea malam hari ini, bersukacita. Jadi kalau saya misalnya sudah marah gitu sama misalnya saya tegur ponakan saya Toya ini, kadang saya nggak bersukacita jadinya. Ya, jadi dosa juga kan? Jadi dosa dan sebagainya. Nah ini dia, saya nggak mau hal ini terjadi. Jadi memang tantenya ini walaupun juga pelayanan bisa juga bikin salah, ya kayak gitu ya. Bisa juga bikin salah, bikin mungkin tidak enak hati dan sebagainya. Ya jadi pada saat di momen Komsel bersama ini saya senang Toya ada gitu ya. Toya ada ikut di Komsel. Saya percaya Roh Kudus yang sama itu yang dapat memampukan hati kita untuk dapat bersukacita terus, memampukan kita untuk kita semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Karena tujuan yang disampaikan oleh Kak Tea itu memang tujuan yang sebenarnya yang Tuhan kendaki dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Itu saja dari saya. Mungkin ada closing statement dari Kak Tea sebelum kita mengakhiri Komsel kita hari ini. Jangan enggak ada. Quotes lah ya, mungkin quotes buat kita untuk saling menguatkan satu sama lain. Oke, silakan Kak Rea. Nggak ada quotes lah ya. Saya cuma belajar begini. Teman-teman kalau mau baca cara-caranya tadi, itu sebenarnya ada di ayat Filipi 4 tadi ya. Semua ada di situ ayat 4 sampai 8.
Jadi saya nggak ngarang, itu semua ada di situ. Gini, saya belajar di Filipi ini adalah bahwa tema utama Filipi ini tentang kesengsaraan sebenarnya. Maksudnya penderitaannya Paulus gitu. Saya berpikir aja gitu, kok bisa ya orang seperti itu gitu, di penjara, dianiaya, sakit lagi, bayangkan aja. Padahal sudah nginjilin. Kalau kita ini egois ya, maksudnya kan kita bisa pertanyakan itu sama Tuhan. Kalau saya jadi Paulus ya, mungkin karena saya nggak Paulus, kalau saya jadi Paulus, kenapa ya Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, menderita, kok di penjara, sakit lagi, nggak sembuh lagi, coba bayangkan. Saya percaya gini, firman Tuhan kan bilang, semua itu kan, mereka itu kan hanya orang-orang biasa gitu. Bukan orang-orang yang luar biasa, maksudnya orang-orang biasa sama seperti kita. Nah, kalau mereka aja bisa gitu, kita pasti bisa juga. Maksudnya bukan karena kita, tapi kasih karunia Tuhan itu akan mampukan kita. Yang penting, satu, kita punya keputusan untuk kita berserah sama Tuhan tadi. Dan bersiap-siaplah untuk tidak hidup di dalam kenyamanan. Artinya, keserupaan itu pasti ketidaknyamanan. Jadi, kalau mau masuk keserupaan, ya selamat datang di ketidaknyamanan. Itu aja. Tapi pada akhirnya, kita akan dapat emas gitu. Maksudnya kita tahu ada kemuliaan di ujung sana. Mungkin kita nggak bisa lihat sekarang gitu. Tapi begini, papa saya tuh pernah ya, saya kesaksian sih. Papa saya tuh pernah waktu itu sempat kayak mau mati gitu, mati suri gitu loh. Ya. Jadi dia kesaksian gitu kan. Beliau kesaksian waktu dia dalam kondisi pingsan itu, dia tuh sudah kayak ketemu Tuhan gitu, kayak, tapi dia nggak lihat mukanya. Nah, tapi waktu itu pas dia di langit sana, nggak tahu di langit keberapa, ketujuh ya. Waktu dia sampai di sana, ada yang bilang, ini belum waktumu, dia bilang. Tapi papaku tuh bilang gini, papa saya tuh bilang gini, kayaknya dia nggak mau turun gitu, maksudnya aku mau di sini Tuhan gitu. Nah, dari cerita papa itu saya ngambil pelajaran tuh begini, berarti bener ya kata firman Tuhan tuh, maksudnya gini, mungkin kita tuh nggak bisa bayangkan nikmatnya di sana itu gimana, maksudnya di kemuliaan yang akan kita terima itu loh, setelah kita menderita di dunia ini, kita nggak bisa bayangkan. Tapi dari beberapa cerita yang saya dengar sendiri dari orang tua saya yang dia ketemu sama Tuhan, sempat dibawa meskipun koma sebentar gitu, nggak mau balik lagi ke dunia, berarti bener ya kata firman Tuhan bahwa bahagianya dan sukacitanya di sana itu benar-benar real gitu, benar-benar nyata gitu, mengalahkan segala kenikmatan duniawi. Jadi bertahanlah dan bersabarlah untuk kemuliaan yang akan kita terima di ujung sana nanti dengan segala ketidaknyamanan yang ada di dunia ini. Ya, semangat nunggu jodoh. Tadi waktu saya mau sampaikan firman, saya tuh sebenarnya mau bilang jangan khawatir nunggu jodoh, cuma takut banyak tersinggung. Ternyata malah menyinggung diri sendiri semuanya. Ya udah sih, gitu aja. Terima kasih buat kesempatan yang teman-teman kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Enggak menyinggung, enggak, aman kok, aman. Dari yang tersinggung kok. Cuma disuruh Tuhan, mungkin disuruh Tuhan mapan dulu, kamu sukses dulu baru kamu kasih. Itu aja kali jawabannya. Betul. Oke, kita tidak tersinggung, kita malah senang lagi. Kita malah senang dikuatkan kan. Oh iya, berarti belum waktunya Tuhan. Ya, terima kasih kepada Kak Tea yang sudah meluangkan waktunya untuk membawa materi di Komsel kita pada hari ini. Padahal Kak Tea ini orangnya sibuk. Ya, Kak Tea ini orangnya sibuk. Tahu aja kan kalau sudah berkeluarga, dia harus ngurus anak, dia harus ngurus suami, lalu dia juga bekerja, bikin kue, itu kuenya banyak banget dia bikin sendiri. Dia bilang dia itu punya manajer, terus manajernya bunda, terus dia kacungnya katanya dia. Nah, jadi intinya terus dia juga lagi menyelesaikan tesisnya juga. Nah, bayangin ya, sangat banyak sekali yang dia kerjakan, tetapi dia masih sempat juga untuk melayani Komsel kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Kak Tea, tetap sehat di sana, tetap semangat dalam penyelesaian tesisnya. Kalau sudah selesai, lanjut S3 kalau mau. Ya, pelayanan dimanapun berada, nggak nyangka. Saya sebenarnya kemarin tuh agak sedih karena Kak Tea ini mau
Kak Tia ini kan sudah di Samarinda kan, pindah ke Kubar. Saya tuh sedih sebenarnya. Tetapi dengan melihat kondisi seperti yang sekarang ini, oh seneng banget ya kok malah justru dia di Kubar, kita yang di Samarinda, kok malah jadi dekat dengan adanya kayak Komsel ini, kita bisa ketemu di Zoom dan sebagainya. Saya sangat sukacita sekali. Terima kasih Kak Tia sekali lagi. Jika ada waktu lagi, saya akan minta kesediaan Kak Tia untuk mengisi ya kami ini supaya tetap semangat terus ya. Nah, itu dia. Oke, kita akan berdoa. Tapi sebelum berdoa, saya langsung minta dari kalian. Ini ada sebenarnya gini, kalau kayak Juan, Melia sama Sally ini sudah bisa bawa komsel. Ya, sudah bisa bawa komsel. Jadi saya berharap bukan hanya saya yang bawa di komsel ini, tetapi saya mau juga kalian yang bawa supaya saya juga diberkati melalui apa yang kalian sampaikan. Oke? Siap? Minggu depan saya minta kesediaan Melia untuk bawa komsel kita pada minggu depan hari Jumat. Oke? Materi bebas ya, materinya bebas saja ya. Slide-nya ya nggak usah banyak-banyak, kalau misalnya ini kan ya 10 cukup, kalau mau 5 enggak apa-apa, nanti setelah itu kita bisa sharing sama-sama ya. Nanti setelah Melia, nanti Juan ya. Juan bawa komsel untuk 2 minggu yang mendatang. Sally dulu Kak, Sally dulu, Juan nanti aja, Juan terakhir aja. Sally sudah. Sally sudah di remaja. Nanti lagi dia. Culas, muda dulu dong. Nggak boleh. Muda dulu baru boleh. Nanti baru aku terakhir, laki-laki itu akan di belakang. Nggak boleh di depan. Ya sudah, berarti kita tunggu aja ya. Melia minggu depan ya, Jumat depan ya. Siap Ica? Mana suaranya kedengeran? Siap, Ca. Oke Daya. Berarti minggu depan Ica yang akan bawa komselnya. Nanti minggu depan lagi nanti kita berdoa lagi yang kencang siapa yang bawa. Oke, kita akan berdoa untuk menutup kegiatan kita. Biarlah apa yang kita kerjakan dan lakukan pada malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan bagi namanya. Mungkin ada segala motif hati kita yang nggak benar, minta Tuhan untuk memulihkan hati kita, sehingga Tuhan layakkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat malam hari ini ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai komsel kami dari awal sampai berakhir. Terima kasih jaringan internet yang kami gunakan baik. Terima kasih setiap materi yang disampaikan oleh Kak Tia. Banyak berkat yang kami dapatkan di situ. Ajar kami untuk tetap bersukacita dalam segala hal. Bersukacita karena Engkau Tuhan, bukan bersukacita karena keadaan fana ini ya Tuhan. Tapi kami yakin pada saat kami bersukacita karena Engkau, kami tetap terus dapat melangkah, dapat tetap terus berjuang di jalan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kehadiran teman-teman, keponakan yang boleh ada di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa ini merupakan waktu Tuhan buat mereka ya Tuhan, untuk dapat belajar bersama-sama, saling dikuatkan satu sama lain. Engkau memberkati Kak Tia ya Tuhan, di dalam segala pekerjaannya, di dalam penyelesaian tesisnya, di dalam mengurus anak, bahkan suami dan keluarga besar di Kubar sana, bahkan yang di Samarinda, adiknya yang pelayanan, Engkau tetap memberkati. Kami juga menyerahkan Juan, Engkau memberkati ya Tuhan di masa mudanya, supaya dia semakin dekat dengan Engkau. Engkau memberkati pekerjaannya, Engkau memberkati kehidupannya, biar dia dapat menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Kami juga menyerahkan buat Cika dan Toya dalam menempuh pendidikan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Cika yang tinggal di asrama, dididik, supaya dia dalam menjalankan pendidikannya ini dia tetap terus bersandar kepadamu, dan setiap materi yang diajarkan oleh dosen-dosennya dia dapat mengikuti dengan pertolongan Engkau. Demikian juga Toya ya Tuhan di kelas 3 SMA-nya ini, supaya dia fokus untuk mengerjakan tugas-tugas apa yang diberikan oleh
guru-gurunya ya Tuhan, Engkau memberkati Toya ya Tuhan, masa mudanya, supaya di masa mudanya dia tetap terus ingat akan Engkau ya Tuhan, menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu, pimpin dia ya Tuhan, kami mau supaya Toya ini ke depannya menjadi orang yang sukses, karena dia boleh dekat dengan Engkau ya Tuhan, Engkau memberkati Toya senantiasa, supaya dia tetap bertanggung jawab dengan dia sebagai seorang siswa ya Tuhan. Kami juga menyerahkan buat Sally dengan segala pergumulannya ya Tuhan. Engkau tetap memberikan kesehatan kepada Sally, pekerjaannya juga. Engkau mampukan dia sebagai seorang guru yang berkompeten, dan dia supaya dia dapat jadi berkat dimanapun dia berada ya Tuhan. Kau juga berkati pelayanannya. Demikian juga Ica ya Tuhan, dia sebagai ketua pemuda di GKI Barong, Engkau memberkati dia supaya Engkau berikan dia bijaksana di dalam kepemimpinannya ya Tuhan, di dalam kepengurusannya. Engkau berkati pekerjaannya Ica dan juga orang tua, bahkan keluarga besar ya Tuhan Yesus. Engkau juga berkati hamba-Mu ya Tuhan, yang mengajar, yang melayani Engkau. Tuhan Yesus, Engkau pimpin kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami tetap terus bersandar kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami telah selesai dengan Komsel ini, dan kami akan beristirahat dan akan melanjutkan segala aktivitas kami masing-masing. Engkau tetap memimpin dan menyertai kami. Terima kasih, kami tutup Komsel Kairos pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nyalakan mic-nya, nggak kedengaran. Oke, terima kasih semuanya. Foto kah? Foto. Siapa yang foto? Ya kakak lah. Kakak lah, admin kok. Ya sebentar dulu. Kan foto kan bisa dari siapa aja. Sebentar, aku lagi nyimpan dulu ya. Ya. Kak, jangan ngegas. Jangan ngegas. Kak Jiwa. Iya. Ngegas ya ampun. Gak boleh ngegas. Cari minyak gas susah loh. Iya, susah. Cari gas 3 kilo aja susah banget ya. Ya, oke, kita foto dulu yuk. Ala gaya Juan. Gaya Juan. Ya, 1, 2, 3. Ya. Oke, aku simpan dulu ya. Aku simpan dulu. Oke, lagi. Berapa kali fotonya? 100 kali kan? Ratusan. 1, 2, 3. Gaya imut dan lucu dong. Lagi sekali lah, 3 lagi lah. 1 lagi lah. 1 dah. Ya. Mau jadi Bu Aji. 1, 2, 3. Oke. Sesuaikan di Mesir kan, jadi harus pakai begini. Bye, thank you. Oke, makasih. Terima kasih ya semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.